Pemirsa, proyek pemindahan ibu kota disebut membutuhkan anggaran hingga 500 triliun rupiah. Pemerintah diingatkan agar bijak mengalokasikan anggaran terlebih di saat masyarakat membutuhkan dana pemulihan ekonomi akibat pandemi. Lantas mengapa pemerintah tetap gigih mewujudkan ibu kota baru? Berikut liputan tim Delik dalam Ilusi Kota Nusantara. Persoalan lain yang juga menjadi sorotan terkait pemindahan ibu kota negara atau IKN Nusantara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur juga menyangkut pembiayaan. Diketahui Indonesia saat ini tengah menghadapi kondisi perekonomian yang porak-poranda akibat pandemi yang berkepanjangan. Meski saat ini ekonomi mulai pulih, namun pembangunan IKN dikhawatirkan akan semakin memperberat beban keuangan negara. Terlebih, pemerintah telah mengesahkan skema pembiayaan ibu kota negara, salah satunya diambil dari APBN. Di mana dari total anggaran yang dibutuhkan sekitar 466 triliun rupiah, 20%-nya merupakan dana APBN. Selain APBN, pembangunan IKN juga menggunakan skema pembiayaan melalui investasi langsung dari BUMN maupun swasta, domestik ataupun asing. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan defisit keuangan yang cukup tinggi akibat terkurasnya pembiayaan di sektor kesehatan seperti program bansos pandemi dan program vaksinasi COVID-19. Sayangnya salah satu calon investor yakni SoftBank menyatakan mundur dari proyek IKN. Padahal pada 2020 SoftBank akan berinvestasi sebesar 1,4 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Pembatalan tersebut didasarkan pada pertimbangan atas penghitungan keuntungan dan kerugian yang akan didapat dari investasi tersebut. Selain itu, pengesahan RUU IKN hanya dilakukan dalam 43 hari. Proses yang seolah dikebut ini pun menimbulkan pertanyaan. Mengapa menggodok aturan bagi proyek sebesar IKN dilakukan secara mendadak dan tergesa-gesa? Tak heran jika muncul petisi penolakan atas proyek ibu kota negara Nusantara. Menjawab tudingan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan RUU IKN, anggota Pansus Undang-Undang IKN Guspardi Gaus menegaskan Pansus telah memperpanjang rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak sebagai langkah mengakomodir aspirasi masyarakat. Pada awalnya, rancangan agenda tentang RDPU, rapat umum dengar pendapat dengan tokoh-tokoh akademisi, tadinya kita hanya mengalokasikan 3 hari. Tetapi berdasarkan masukan dan saran dari Pansus, perlu diperpanjang menjadi 5 hari. Itu bahagian daripada mengakomodir kritikan dari elemen masyarakat yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat kurang mendapatkan tempat. Pembangunan ibu kota negara Nusantara tentu akan menjadi hal yang membanggakan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Namun tentunya jika proyek IKN ini memang benar-benar mencerminkan keinginan seluruh rakyat Indonesia.